Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Heads Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ini yang paling penting dalam situasi saat ini. Di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, yang penting sehat dulu. Setelah itu kita masih terus bisa berikhtiar melanjutkan kehidupan kita yang harus diakui memang semakin sulit. Ingat Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, kita ingat baliho Imam Besar Front Pembela Islam atau tepatnya mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Apa boleh buat, memang itulah yang kenangan paling lekat pada publik, bahwa Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini namanya sangat mencuat ke pentas politik nasional ketika dia bersama pasukannya menurunkan baliho Habib Rizik Syihab pada saat tak lama setelah heboh kerumunan massa di Petamburan. Dan sekarang Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Pangkostrat. Orang tentu saja boleh dong menghubung-hubungkan bahwa salah satu keberhasilan Dudung adalah menurunkan baliho Habib Rizik Syihab, dan ini tampaknya menjadi catatan penting sehingga spekulasinya kemungkinan besar Dudung Abdurrahman dipromosikan karena prestasinya itu. Dudung Abdurrahman ini menggantikan Pangkostrat yang saat ini dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Dan Eko itu kemudian digeser posisinya menjadi Kepala Staf Umum TNI, menggantikan Letnan Jenderal TNI Gani Parsito. Gani Parsito kan baru saja juga digeser posisinya, dia menjadi Kepala BNPB, menggantikan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Kalau kita lihat usia dari Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dia kelahiran 16 November tahun 1965, berarti usianya sekarang 56 tahun. Masih ada waktu pensiun normal sampai 2 tahun lagi. Secara teoritis, dengan posisi dia sebagai Pangkostrat, maka dia bisa menjadi salah satu kandidat untuk menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Ini kan Kepala Staf Angkatan Darat sebentar lagi kemungkinan juga akan bergeser posisinya seiring dengan pensiunnya Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kita tidak tahu apakah Kasat sekarang Jenderal TNI Andika akan dipromosikan menjadi Panglima atau Kepala Staf yang lain. Dan yang disebut-sebut sekarang ini yang paling kuat adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo. Tapi kemarin dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala, ini spekulasi kemungkinan ini menjadi salah satu rekor buruk untuk Kasal, dan kemungkinan besar yang akan jadi Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Itu kalkulasi politiknya. Tapi kita tahu juga bahwa jabatan sebagai Panglima TNI adalah jabatan politik. Jadi yang sangat menentukan adalah usernya, penggunanya, yakni Presiden Jokowi. Nah, kembali ke soal Dudung Abdurrahman tadi. Kalau lihat usianya, dia termasuk yang punya peluang. Tapi ada juga jenderal-jenderal bintang 3 lain yang peluangnya juga tidak kalah besarnya. Salah satu yang Kepala Staf Umum Panglima TNI, Letnan Jenderal TNI Eko Margiono, yang juga berbintang 3. Nah, siapa antara Dudung dengan Eko Margiono ini yang punya peluang? Agak sulit sekarang untuk menentukan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari hitung-hitungan track record, kemudian usia pensiun dan sebagainya, kalkulasinya memang Eko Margiono yang akan punya peluang lebih kuat. Eko Margiono ini adik kelas di Akpil
Dia adik kelas dari Dudung. Dudung itu dia rating 88, sementara Eko Margiono itu rating 89. Dan dari sisi usia juga jauh lebih muda. Kalau Dudung tadi usianya 56 karena kelahiran 16 November tahun 1965, sementara Eko Margiono ini dia kelahiran 12 Mei tahun 1967. Jadi 2 tahun lebih muda. Usia efektif untuk pensiun Eko Margiono itu masih ada 4 tahun lagi. Kembali ke soal Dudung. Peran Dudung dalam soal baliho itu kembali disinggung oleh Habib Rizik Syihab ketika membacakan pledoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja, wallahu a'lam. Majelis Hakim yang mulia. Kemudian pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu. Dudung memang banyak disoroti ketika dia turun tangan menertibkan baliho Habib Rizik Syihab. Sebab banyak orang yang melihat bahwa itu bukan tupoksi, bukan tugas dari seorang Pangdam Jaya. Apalagi kan sejauh ini kita tahu setelah TNI kembali ke basic itu TNI tidak pernah cawe-cawe untuk urusan semacam ini. Untuk urusan sosial politik ini adalah tugas dari Pol PP atau kalau kemudian agak lebih naik lagi yaitu tugas dari Polda Metro Jaya. Tetapi pada waktu itu Dudung punya pembelaan tersendiri mengapa dia harus melakukan langkah itu. PP. Siap. Siap. Ya. Harus siap ya. Siap. Kabupaten Bekasi siap. Kabupaten Bekasi ya? Siap. Ini semua Kabupaten Bekasi. Ada kota juga, gabungan ya? Gabungan. Ya. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu, poster-poster. Siap. Siap. Harusnya Pol PP duluan. Siap. Baru TNI, Siap. baru polisi, baru TNI. Siap, benar. Pol PP yang ketakutan ngapain? Siap. Ya. Siap. Itu pernyataan Dudung ketika melakukan apel di lapangan Monas. Dia apel bersama dengan tentara, polisi, dan juga Satpol PP. Dan tak lama setelah itu kan seperti kita ketahui kemudian terjadi berbagai penertiban baliho Habib Rizik Syihab di seluruh wilayah Jakarta dan tak lama kemudian diikuti di berbagai wilayah lain di Indonesia. Menuju TKP Petamburan. Menuju TKP Petamburan. Siapa Dudung ini? Nah, ini sebelumnya banyak sekali spekulasi. Ketika kasus baliho itu mencuat, ketika aksi penurunan baliho itu mencuat, pada waktu itu disebut-sebut bahwa Dudung ini adalah menantu dari Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Banyak sekali akun-akun media sosial yang mengabarkan soal itu. Dan setelah ditelusuri ternyata itu adalah hoax. Atau kalau tidak hoax itu adalah berita yang salah. Dugaan itu mungkin berasal karena nama, ada kesamaan nama antara putri dari Jenderal TNI Muldoko dengan istri dari Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Nama istri dari Majen Dudung itu adalah Rahma. Sementara nama putri dari Muldoko itu Juanina Rahma. Jadi sama-sama Rahmanya. Siapa Rahma ini? Rahma ini juga putri seorang jenderal, tapi bukan Jenderal Muldoko. Rahma ini adalah putri dari almarhum Mayor Jenderal TNI
Khalid Ghazali. Kalau kita lihat jejak karirnya setelah pensiun dari TNI, Mayor Jenderal TNI Khalid Ghazali ini kemudian juga aktif di partai politik. Dia merupakan Ketua Dewan Penasehat Baitul Muslimin Indonesia atau BMI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang Khalid Ghazali ini meskipun dia kelahiran Jawa, kelahiran di Majenang, tapi dia dibesarkan di Sumatera Selatan. SMA-nya dihabiskan di Kota Palembang. Karena itu meskipun dia orang Jawa, dia dianggap sebagai geng wong gitu. Dia punya kedekatan dengan suami dari Ibu Mega, almarhum Taufik Kimas. Apakah karena kedekatan personal ini membuat karir kemiliteran dari Dudung Abdurrahman kemudian moncer? Silahkan Anda menilai sendiri. Tapi memang ada jejak yang digital juga yang cukup menarik. Sebelum menjadi Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman ini dia pernah menjadi Gubernur Akademi Militer di Kota Magelang. Dan pada waktu dia menjadi Gubernur Akademi Militer itu dia pernah membangun patung Bung Karno. Pada waktu itu yang meresmikan patung Bung Karno di Akademi Militer itu adalah Ibu Megawati sendiri. Mayor Jenderal Dudung pada waktu itu beralasan mengapa dia membangun patung Bung Karno di Akmil. Ini setelah 74 tahun dia bangun patung Bung Karno. Alasannya supaya Bung Karno tetap dikenang terutama oleh para calon perwira TNI yang dididik di Akademi Militer. Alasan Dudung ini sangat menarik karena biasanya kalau militer itu simbolnya adalah atau kebanggaannya itu adalah Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman. Tapi kelihatannya Dudung punya perspektif lain. Orang boleh saja kemudian menghubung-hubungkan untuk berbagai peristiwa tadi, mulai dari pembangunan patung Bung Karno, kemudian status dari Dudung, menantu dari almarhum Mayor Jenderal TNI Khalid Ghazali yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Baitul Muslimin Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kemudian soal baliho. Tetapi biasanya untuk kenaikan pangkat seorang perwira tinggi itu prosesnya memang sangat ketat. Kita akan menunggu apakah jabatan baru Dudung sebagai Pangkostrat ini merupakan batu lompatan berikutnya untuk karir dia ke puncak pimpinan TNI AD sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, atau hanya promosi biasa ini merupakan jabatan terakhir sebelum Dudung pensiun. Sekali lagi kalau lihat hitung-hitungan dari karir dan usia pensiun ini memang ada jenderal lain yang lebih berpeluang mendapatkan posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tadi kita singgung ada nama Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Eko Margiono tadi walaupun dia adik kelas dari Dudung, tapi secara karir dia mendahului Dudung. Dudung pada waktu itu menjadi Pangdam Jaya juga menggantikan Eko Margiono. Eko Margiono dipromosi menjadi Pangkostrat. Nah sekarang Eko Margiono digeser posisinya menjadi Kepala Staf Umum TNI. Posisinya digantikan oleh Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jadi secara resmi sekarang nama lengkapnya adalah Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.